saat ini menjadi tuan rumah. Pesertanya kurang lebih 648, itu online maupun offline. Insya Allah hari ini kita ada pembukaan dan kemudian besok siang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Kemudian yang ketiga sorenya kita ada welcome dinner. Kita akan tampilkan seluruhnya tadi termasuk penanggung gamelan dari Bali itu dia tunanetra maupun dia tunarungu, kemudian juga menari seluruhnya nanti kecuali reok nanti yang akan kita tampilkan itu, kecuali itu seluruhnya adalah penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari Banyuwangi, ada dari Bali, ada dari Solo, ada dari beberapa daerah. Itu yang kita datangkan mereka karena mereka selama ini sudah beraktivitas seperti itu kira-kira. Terus kemudian hari Jumatnya kita akan ajak tamu. Jadi nanti sore kita ajak ke Museum Nasional. Besok malam ada side visit-nya, ada welcome dinner. Kemudian Jumat kita akan tunjukkan apa-apa yang sudah kita kerjakan, selama beberapa tahun ini untuk membantu para saudara-saudara kita meringankan beban mereka yang disabilitas. Nah, tadi disampaikan salah satunya masalah adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Nah, karena itu saya mencoba membuat solusi alternatif adalah dengan mereka menjadi entrepreneur. Jadi ini yang sekarang kita genjot terus, karena kalau dengan entrepreneur maka mereka tidak perlu lagi tergantung kepada seseorang. Dan dari progres ini beberapa tahun ini ternyata hasilnya cukup bagus. Jadi bahkan mereka yang itu ada beberapa yang sekarang sudah jadi jutawan, tabungan mereka puluhan juta gitu. Nah, jadi bisa sebetulnya mereka kita lakukan tidak hanya bekerja, namun produksi yang kita tampilkan semuanya termasuk kursi roda, ada tempat adaptif, kemudian ada kursi adaptif yang serba palsi dia bisa berdiri. Semuanya adalah dibuat oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi sudah handicapnya sudah bisa lebih kita kurangi gitu, seperti itu kira-kira. Ya, kami mempunyai balai 22 lokasi di Indonesia. 22 lokasi balai kami itu harus mengcover seluruh Indonesia. Jadi kami ada perjalanan yang dari Manado, misalkan perjalanan ke Citarum, Siau Timur, Utara, perjalanan kurang lebih 10 jam. Kemudian yang di Kupang, perjalanan ke Manggarai, dia perjalanan 14 jam gitu, untuk memfasilitasi tadi, memang kita jumlahnya belum secepat itu karena ya ada beberapa permasalahan kita juga tidak bisa, karena itu tadi saya paksakan yang membuat adalah mereka yang disabilitas gitu. Jadi tentunya juga kecepatannya pasti kita bisa, tapi kita berharap nanti ke depan, saat ini kita sudah membagikan berapa ya 700 lebih untuk yang elektrik. Kemudian untuk elektrik yang muda-muda itu supaya mereka bisa lebih lebih bisa bergerak. Kemudian juga ada motor roda 3 listrik maupun non listrik, itu yang kita bagikan untuk mereka bisa berusaha. Seperti itu ya. Dorongan tadi untuk kewirausahaan dari nasional, dorongan regulasi itu regulasi ada di Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 16 itu
sudah ada. Jadi minimal kalau nggak salah 5% ya untuk yang disabilitas perusahaan, 1% dan 2% untuk BUMN. Di BUMN 2%, untuk swasta 1%. Udah ada BUMN dan negara, pegawai negara. Kalau BUMN udah realisasinya clear. Memang kalau swasta karena ya itu tadi kan permasalahannya macam-macam. Karena itu saat ini kita juga sedang meningkatkan selain tadi wira swasta, kita juga tingkatkan untuk training. Untuk training saudara-saudara sudah 4 kali kita lakukan training untuk bagaimana mereka bisa mengakses pekerjaan. Ada insentif atau sejenisnya untuk swasta biar lebih banyak perusahaan yang ya nanti kita akan diskusikan ya untuk insentif dan lain-lain untuk swasta. Tapi sebelumnya itu undang-undang disebutkan. Menurut saya itu tidak perlu insentif karena undang-undang sudah mengatakan demikian. Dengan disabilitas itu kan membutuhkan rehabilitasi yang ideal. Nah ini upaya pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas seperti apa? Ya, di 22 balai kami itu kita siapkan untuk rehabilitasi itu, termasuk yang mental health. Nah, itu kita lakukan, kita siapkan tempat lokasi itu untuk mereka bisa kembali dengan bahkan beberapa diantaranya yang dulunya menggunakan kursi roda, beberapa sudah sekarang malah bisa berjalan gitu, karena rehabilitasi fisik tadi seperti itu. Kalau satu sama frekuensi bencana di dunia itu semakin meningkat ya Bu, apalagi yang paling terdampak itu penyandang disabilitas. Bagaimana dari pertemuan ini akan mengakselerasikan itulah kita nanti yang diskusikan. Tapi di Indonesia sebenarnya kami sudah punya tongkat pintar yang kalau kita serahkan itu misalkan ada kebakaran, ada asap, itu mereka tongkat ini akan memberikan peringatan sehingga tongkat ini bisa digunakan oleh mereka. Cukup ya. Membuka.